bukan salah satu ya, adalah penyebab terbanyak penyakit yang membuat orang meninggal di Indonesia. 3 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia. Ini datanya 2014 itu 6,7% yang menderita diabetes di Indonesia dari total keseluruhan populasi Indonesia. Ini data tahun 2014, mungkin agak lama. Tahun 2024 berapa? Sekarang pasti lebih besar lagi. Dengan adanya banyak makanan yang manis di pinggir jalan sekarang banyak ya. Teh 5.000 yang masih segar katanya, tapi nggak tahu gulanya apa. Terus lagi ada yang jualan apa tuh es krim kekinian, ya tahu nggak yang di mana-mana gerainya di pinggir jalan ada yang warna merah itu loh, ya itu gulanya juga banyak. Saya yakin datanya, saya belum ada datanya di 2024 karena pemerintah belum keluar datanya dari Riskesdas, tapi saya yakin ini lebih banyak lagi penderita diabetes di Indonesia. Nah, perkiraan 2000 kelihatan nggak ya sampai belakang ya? Mungkin bisa digedein sedikit di zoom. Ya oke lah, ini saya bacain aja perkiraan tahun 2045 itu ada 28,7 juta penderita diabetes di Indonesia. Sedangkan tahu nggak penduduk Indonesia ada berapa sekarang? Ada yang tahu? Ada yang bisa nyebutin? Berapa? Ya sekitar 200 juta ya sekarang, 230 juta sekian ya. Artinya angka segini adalah angka yang banyak dibandingkan total penduduk di Indonesia. Lanjut. Nah, penderita menurut data WHO, ini data tahun 2015, nggak jauh beda ya. Ada total 422 juta penderita diabetes di dunia. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu sayangnya 80% dari orang yang menderita diabetes tidak sadar kalau dia sedang menderita diabetes. Datang-datang udah tinggi gulanya, udah ada borok di kakinya, udah tiba-tiba ginjalnya nggak berfungsi satu, gara-gara apa? Gara-gara diabetes. Ya, jadi bapak ibu di sini harus lebih aware dengan datangnya ke sini. Mudah-mudahan pulang dari sini lebih aware apa itu diabetes dan gejala-gejalanya. Ya. Orang dewasa dengan diabetes beresiko 2 sampai 5 kali mengalami katarak. Tahu nggak katarak itu apa? Ada yang tahu katarak itu apa? Nah, ibu-ibu yang kerudung merah itu pegang-pegang mata apa bu? Katarak itu bu? Ya betul, katarak itu penyakit mata yang banyak disebabkan oleh diabetes. Ya, matanya buram, putih, selaput, ada kayak selaput putih, itu banyaknya disebabkan oleh diabetes. Kemudian juga 2-3 kali beresiko serangan jantung dan stroke. Kenapa? Karena gula itu menyumbat pembuluh darah di tubuh. Kalau dia menyumbat pembuluh darah besar di jantung, akan terjadi serangan jantung. Kalau dia menyumbat pembuluh darah di otak atau dari jantung dia lepas terus ke bawah sampai ke otak, dia akan apa? Akan stroke. Jadi jangan anggap sepele, saya nggak diabetes nanti juga sembuh, nggak minum manis, enggak. Nanti komplikasinya bisa ke jantung, bisa stroke, bisa ke ginjal, bisa macam-macam, bisa ke mata. Bahkan nanti kalau misalnya hamil lagi anaknya bisa kecil, bisa diabetes juga. Jadi jangan sepelekan diabetes. Lanjut. Nah, kita balik lagi ke awal. Tadinya udah nakut-nakutin sedikit, sekarang saya kasih tahu diabetes itu apa sih? Apa sebenarnya diabetes itu? Diabetes adalah penyakit kronis ya. Jadi bukan penyakit akut. Apa itu penyakit kronis? Penyakit yang perjalanannya panjang. Dia nggak serta-merta 1-2 minggu itu udah dinyatakan diabetes, bukan. Tapi adalah akumulasi dari
akumulasi dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu banyak makan gula, konsumsi gulanya berlebihan, nggak olahraga, gaya hidupnya sedentary atau nggak banyak gerak, itu akan menimbulkan diabetes 5, 10, 15 tahun kemudian. Itu kecuali ada riwayat diabetes tipe 1 waktu kecil, itu gangguan di pankreasnya dari awal. Itu ya. Itu penyakit kronis ditandai dengan kadar gula atau glukosa yang jauh di atas normal. Berapa sih normalnya atau berapa batasnya? Nah, kalau GDP, tahu nggak itu GDP? Jangan panitia terus dong yang jawab. Oh, ya GDP itu gula darah puasa. Batasnya itu di atas 126. Itu udah dinyatakan diabetes. Atau gula darah sewaktu yang tidak harus puasa pemeriksaannya itu dia di atas 200 mg per desiliter. Jadi batasnya 126 untuk gula darah puasa dan 200 untuk gula darah sewaktu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang dicek G2PP itu apa? Jadi dia akan diperiksa gula darahnya sekali, habis itu Bapak Ibu disuruh makan, 2 jam kemudian akan diperiksa lagi gula darahnya. Itu di atas 200 sama di atas 200 juga. Nah, kalau ada yang diperiksa HbA1c, ada yang tahu HbA1c itu apa? Ada yang udah pernah cek HbA1c? Ya betul. Jadi HbA1c itu adalah indikator kadar gula di darah selama 3 bulan ke belakang. Ke belakang ya, bukan ke depan. Jadi kalau misalnya dicek saat ini Bapak Ibu keluar hasil HbA1c, itu artinya 3 bulan ke belakang gula darahnya berapa? Apakah 6,5, apakah 7? Batasnya di atas 6,5 itu dinyatakan diabetes. Kalau 7, 7,5, ada yang sampai 12, ada yang pernah dicek HbA1c di sini, ada yang 12, 15, itu artinya gula darahnya sangat berlebihan. Gulanya sangat berlebihan di dalam darah. Gejala diabetes itu apa? Ada gejala klasik diabetes. Apa? Ada yang tahu? Mudah ngantuk, apalagi ibu-ibu ini yang baju pink nih kayaknya udah pengalaman dengan diabetes nih. Maju Bu, coba sini Bu. Apa? Atau dari situ boleh? Mudah ngantuk, terus poliuria, betul. Mudah pipis di malam hari. Kemudian lapar terus atau polifagi. Kemudian lemas, betul. Kemudian mudah haus. Itu gejala klasik diabetes. Kemudian kalau udah parah bisa nafas bau aseton karena gula itu bersifat basah ya, jadinya nafasnya bisa bau aseton. Kemudian bisa mual, muntah, nyeri perut, berat badan turun. Ada yang bilang, oh tiba-tiba, oh tadinya si Bapak A gemuk, jam-jam, sekarang mah kurus, kayaknya mah gula. Sering gak ada yang dengar omongan kayak gitu? Ya itu benar. Jadi gula diabetes itu menyebabkan berat badan turun drastis. Nah ini ada tipe diabetes, ada tipe 1, tipe 2. Bedanya apa? Kalau tipe 1 itu tadinya pankreasnya normal, tapi lama-lama dia tidak bisa menerima insulin, tidak bisa bekerja sama lagi dengan insulin, jadi sudah resisten dengan insulin atau tidak dapat memproduksi insulin kembali. Gitu tadinya. Kalau tipe 1 itu dari awal dia tidak bisa memproduksi insulin. Jadi yang banyak kena adalah anak-anak, jadi bawaan lahir diabetes tipe 1. Tapi kalau diabetes tipe 2
itu awalnya dia pankreasnya bisa memproduksi insulin, tapi lama-lama resisten karena gulanya yang masuk kebanyakan. Jadi insulin adalah zat yang diproduksi oleh pankreas di dalam tubuh untuk mengatur regulasi gula di dalam tubuh. Tapi karena Bapak Ibu makan gulanya kebanyakan, si pankreas juga banyak memproduksi insulin sampai dia jenuh, sampai dia capek. Wah, lu makannya gula mulu nih, gue udah gak bisa lagi nih produksi insulin, kata si pankreas. Akhirnya terjadilah resistensi insulin dan terjadi diabetes tipe 2. Itu kira-kira penyebabnya ya. Ini simptom atau gejalanya sama kayak tadi saya bilang, banyak minum, banyak kencing, lemas, sering lapar, kurang berat badan, matanya buram gara-gara katarak, dan lain-lain. Komplikasinya ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu tadi saya bilang. Kalau kronik itu apa? Kronik itu jangka waktu yang lama, kalau akut adalah jangka waktu yang pendek. Kalau komplikasi itu adalah gejala yang didapat atau penyakit yang lain yang didapat akibat si diabetes ini. Jadi komplikasi akut itu bisa gulanya naik tinggi sekali atau gulanya turun sekali. Bisa hiperglikemi atau hipoglikemi. Kemudian kroniknya, komplikasi kronis itu ada yang tadi matanya buram, katarak, kemudian ke ginjal jadinya gagal ginjal, kalau ke otak jadinya stroke, kalau ke jantung jadinya serangan jantung, macam-macam ya. Nah ini komplikasi yang lain bisa ada hipertensi juga, kemudian ada juga pembusukan tungkai. Ada yang kakinya mulai kesemutan, tangannya mulai kesemutan. Udah ya, udah. Itu kenapa? Tahu nggak ibu? Karena saraf-saraf tepi ibu itu banyak ketutup gula. Jadinya mulai nggak terasa kesemutan. Kalau lama-lama nggak minum obat teratur, terus gulanya tinggi terus, itu dia lama-lama bakteri akan gampang masuk. Gitu. Udahlah nggak berasa. Oh iya, 5 menit lagi cenah. Suruh buru-buru. Setengah jam lagi bukanya Pak, masih tambah. Jadi lama-lama bisa terjadi pembusukan tungkai. Pengobatan diabetes, ada nggak sekarang yang udah sembuh dari diabetes, saya tanya? Ada nggak? Ya, diabetes itu adalah salah satu penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh obat modern. Yang bisa apa? Kenapa saya disuruh minum obat terus kalau gitu sama dokter? Yang bisa adalah terkontrol. Gulanya menjadi normal, tapi kalau misalnya tidak minum obat lagi, gulanya akan tinggi lagi. Pankreasnya tetap dia tidak bisa memproduksi insulin dengan baik lagi karena sudah rusak, mulai rusak. Dan obat tidak akan memperbaiki kerusakan organ tersebut. Oke, jadi betul kata pepatah, mencegah lebih baik dari mengobati. Nah sekarang saya mau bahas chromium. Ada yang udah familiar dengan chromium? Ya, chromium itu adalah salah satu zat atau mineral yang penting di dalam tubuh. Mineral itu tidak diproduksi sendiri oleh tubuh. Jadi kita butuh asupan dari luar. Ya. Mau bisa dari makanan, kalau misalkan makanannya tidak memenuhi kecukupan mineral, kita bisa bantu dengan suplemen. Dan salah satunya adalah chromium. Chromium itu gunanya apa? Menurut banyak penelitian, chromium salah satu kegunaannya untuk mengontrol gula darah di dalam tubuh dan mengontrol kepekaan insulin di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan untuk orang diabetes sangat baik mengkonsumsi chromium ini.
ya.